Nelayan pensiun. Huko memeriksa beberapa jala dan joran pancing yang telah ia tebarkan dan sebarkan semenjak tiba di lokasi. Benar-benar tidak ada ikan yang masuk dan terperangkap di dalamnya. Juga tak ada ikan yang terkait pada kail pancing. Padahal sudah 6 jam ia berada di situ. Kemana ikan-ikan itu? Keluhnya kepada diri sendiri. Sepulang dari melaut, ia lalu mengambil ketapel dari dalam perahunya. Kemudian berjalan kaki memasuki hutan belantara. Huko masih terus berjalan memasuki hutan belantara hingga mentok dan bertemu sebuah lahan yang dikelilingi pagar seng, bertuliskan kawasan kebun sawit milik perusahaan. Kebanyakan buruh itu adalah kawan-kawannya di kampung. Sebulan yang lalu, Lamijo dan Reben memutuskan untuk pensiun jadi nelayan. Menurut mereka, meski nenek moyang mereka adalah nelayan, kini zaman telah berubah. Barangkali sungai besar dan panjang yang seharusnya memberikan manfaat bagi warga yang hidup sebagai nelayan tak lagi menunjukkan berkahnya. Kendati begitu, tidak pernah ada hasil penelitian yang memberikan kesimpulan secara serius bahwa aktivitas lalu lalang tongkang batubara dan pembukaan lahan sawit di daerah itu berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati ikan-ikan di sungai tersebut. Hal itulah yang membuat Huko belum menyerah menjadi nelayan. Namun, ia dilema dengan melihat teman-temannya yang memilih berhenti menjadi nelayan. Hari ini Huko memilih mencari ikan di sungai yang menjadi saksi bisu aktivitas tongkang batubara. Namun, ia tak habis pikir. Semenjak ia tiba di lokasi dan memasang jala, ikan-ikan seolah-olah datang menyerahkan diri kepadanya. Tak heran betapa sibuknya Huko menjemput beragam jenis ikan yang menjadi keistimewaan sungai itu. Puluhan ikan begitu cepat terperangkap di dalam jalannya. Meskipun matahari belum tepat berada di atas kepala, kini perahu miliknya sudah hampir penuh oleh ikan patin, lawang, pipih, lais, seluang, dan beberapa udang galah. Semua masih segar dan berlompatan. Benar-benar ramai seperti dulu lagi, Huko tersenyum sumringah. Huko masih sibuk menjemput ikan-ikan yang terperangkap di dalam jalannya. Tampaknya ia tak memedulikan suara klakson kapal penarik tongkang batubara yang telah menjerit-jerit semenjak tadi. Bukan cuma menjerit, bahkan telah meraung-raung layaknya suara trompet akhir zaman. Setidaknya akhir bagi laki-laki itu. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya yuk. Pertanyaan pertama. Berdasarkan cerita, alasan yang mungkin membuat teman-teman Huko pensiun menjadi nelayan adalah sungai di daerah mereka sudah tidak lagi cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya dan beralih menjadi buruh kelapa sawit lebih menjanjikan dibanding menjadi nelayan. Hal ini dapat dicermati pada kutipan berikut. Huko masih terus berjalan memasuki hutan belantara hingga mentok dan bertemu sebuah lahan yang dikelilingi pagar seng, bertuliskan kawasan kebun sawit milik perusahaan. Kebanyakan buruh itu adalah kawan-kawannya di kampung. Sebulan yang lalu, Lamijo dan Reben memutuskan untuk pensiun jadi nelayan. Menurut mereka, meski nenek moyang mereka adalah nelayan, kini zaman telah berubah. Barangkali sungai besar dan panjang yang seharusnya memberikan manfaat bagi warga yang menjalani hidup sebagai nelayan tak lagi menunjukkan berkahnya. Kutipan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan teman-teman Huko pensiun sebagai nelayan dan beralih profesi menjadi buruh kebun sawit. Sangat mungkin kalau menangkap ikan di sungai kurang menghasilkan dibandingkan mendapatkan gaji guru kebun sawit. Pertanyaan kedua, menurutmu apakah alur dalam cerita tersebut sudah runtut? Jelaskan alasanmu. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dicermati pada kutipan berikut.
Huko memeriksa beberapa jala dan joran pancing yang telah ia tebarkan dan sebarkan semenjak tiba di lokasi. Benar-benar tak ada ikan yang masuk dan terperangkap ke dalamnya. Juga tak ada ikan yang terkait pada kail pancing, padahal sudah 6 jam ia berada di situ. Kemana ikan-ikan itu? Keluhnya kepada diri sendiri. Sepulang dari melaut, ia lalu mengambil ketapel dari dalam perahunya. Kemudian berjalan kaki memasuki hutan belantara. Huko masih terus berjalan memasuki hutan belantara hingga mentok dan bertemu sebuah lahan yang dikelilingi pagar seng, bertuliskan kawasan kebun sawit milik perusahaan. Hari ini Huko memilih mencari ikan di sungai yang menjadi saksi bisu aktivitas tongkang batubara. Namun ia tak habis pikir semenjak ia tiba di lokasi dan memasang jala, ikan-ikan seolah-olah datang menyerahkan diri kepadanya. Huko masih sibuk menjemput ikan-ikan yang terperangkap di dalam jalanya. Tampaknya ia tak memedulikan suara klakson kapal penarik tongkang batubara yang telah menjerit-jerit semenjak tadi. Bukan cuman menjerit, bahkan telah meraung-raung layaknya suara trompet akhir zaman. Setidaknya akhir bagi laki-laki itu. Kutipan tersebut menunjukkan urutan peristiwa yang runtut dalam cerita di atas. Di awal, Huko dikisahkan tidak berhasil menangkap ikan di laut. Ia lalu pindah ke sungai dan berhasil mendapatkan banyak ikan di jalannya. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah sudah. Alur maju dalam cerita di atas sudah menggambarkan rangkaian peristiwa secara runtut. Hal ini terlihat dari penjelasan awal cerita yang menjadi latar belakang permasalahan hingga akhirnya terjadi konflik yang merujuk pada nasib akhir dari tokoh Huko. Pertanyaan ketiga. Arman menilai bahwa pengarang berhasil menggambarkan karakter tokoh Huko sebagai sosok yang kritis dan berprinsip dengan baik. Apakah kamu setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dicermati pada kutipan berikut. Kendati begitu, tidak pernah ada hasil penelitian yang memberikan kesimpulan secara serius bahwa aktivitas lalu lalang tongkang batubara dan pembukaan lahan sawit di daerah itu berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati ikan-ikan di sungai tersebut. Hal itulah yang membuat Huko belum menyerah menjadi nelayan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa sikap kritis dan pendirian tokoh Huko dalam menghadapi permasalahan yang telah terjadi di lingkungannya. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah setuju. Hal ini dapat dilihat dari sikap kritis Huko yang berusaha mencari tahu penyebab menghilangnya ikan di sungai. Selain itu, sikap berpendirian teguh Huko dapat terlihat dari keputusannya untuk tetap bertahan sebagai nelayan, walaupun teman-temannya banyak yang beralih profesi. Sekarang saatnya teman-teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang menjelaskan alasan Huko belum mau berhenti menjadi nelayan adalah: gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar ya. Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.